Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dama Wulandari dengan NIM 20501220043 dari kelas pendidikan biologi B. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan membahas pemanfaatan tanaman liar ciplukan sebagai obat dalam perspektif etnobotani. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, ciplukan atau Physalis angulata adalah tanaman monokotil yang cukup familiar bagi kita karena tanaman ini cukup tumbuh liar di kebun, tegalan, tepi jalan, kebun, semak, dan tepi hutan. Ciplukan ini lebih mudah kita temukan di daerah ladang ataupun persawahan. Ciplukan ini sendiri memiliki buah yang ditutupi oleh pembesaran kelopak bunga yang merupakan ciri khasnya. Selain buahnya yang manis, tanaman ini juga memiliki kandungan khasiat sebagai tanaman obat-obatan. Nah teman-teman, tanaman obat sendiri merupakan tumbuhan yang memiliki bahan aktif yang dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit. Penggunaannya ini biasanya berdasarkan pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tanaman obat ini bermanfaat bagi masyarakat karena mudah ditemukan, lebih murah, dan memiliki efek samping lebih sedikit dibandingkan obat kimia. Pemanfaatan tanaman obat ini tidak perlu mengeluarkan biaya karena mengingat tanaman tersebut tersedia di sekitar ladang maupun persawahan. Kemudian adapun manfaat dari ciplukan, salah satu manfaatnya adalah untuk mengatasi masalah hipertensi, kencing manis, serta sebagai obat tradisional sariawan. Nah, sebagian masyarakat pada desa Muhili memanfaatkan ciplukan atau Physalis angulata ini sebagai obat hipertensi, di mana hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu jenis penyakit pembunuh yang ditakutkan saat ini, di mana usia merupakan salah satu faktor resiko hipertensi. Lebih banyak dijumpai bahwa penderita penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi ini adalah usia tua. Adapun cara penggunaan dari ciplukan yang dimana masyarakat desa Muhili penderita hipertensi yang berusia 40 tahun telah mengonsumsi ciplukan dengan cara direbus dalam 1 gelas besar air sekitar 200 ml. Setelah airnya mendidih, ia mendinginkannya dan menyaringnya untuk diminum 2 kali sehari. Beberapa menit setelah mengonsumsinya, ia merasa tekanan darah tingginya itu menurun, membuktikan bahwa sebelum mengonsumsi ciplukan, ia mengalami sakit kepala yang parah. Namun, setelah mengonsumsinya, rasa sakit tersebut perlahan mulai berkurang. Kemudian ada juga masyarakat desa Muhili, penderita hipertensi yang telah berusia 60 tahun. Ia mengonsumsi ciplukan dengan cara menyeduhkan ciplukan dengan air yang mendidih dan dibiarkan selama beberapa menit sampai ciplukannya mulai layu dan warna airnya berubah. Setelah ia mengonsumsinya, ternyata dalam beberapa menit ia merasakan khasiatnya dan merasakan penyakit yang ia rasakan itu semakin lama semakin berkurang. Adapun sumber rujukan yang saya ambil yaitu pada jurnal ilmiah mahasiswa keguruan dengan judul pemanfaatan ciplukan atau Physalis angulata sebagai tanaman obat hipertensi di Desa Muhili, Kecamatan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan. Baik teman-teman, demikian penjelasan mengenai pemanfaatan tanaman liar sebagai obat. Perlu diingat bahwa tanaman liar bukan hanya sekedar tumbuhan loh, melainkan warisan budaya dan sumber obat tradisional yang perlu dilestarikan untuk generasi masa depan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.